Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal lanjut lagi nih pembelajaran yang sebelumnya tertunda. Jadi ini bab terakhir tentang matriks di kelas 1 ini. Jadi silahkan kalian pelajari untuk sebagai materi terakhir di tahun ajaran ini gitu ya. Nah, materi ini adalah tentang matriks. Matriks itu adalah yang terdiri dari baris dan angka yang disusun dengan bentuk baris dan kolom kayak gitu. Jadi di angkanya tuh disusunnya berdasarkan baris dan kolom. Kalau misalnya saya punya seperti ini bentuk matriks gitu ya, kurung siku atau bisa juga kurung biasa, tuh angkanya disusun dalam bentuk baris dan kolom. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini baris kan, baris gitu kan, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, ini yang disebut dengan kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Jadi angka-angka di sini dia disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, baris dan kolom ini berarti ada 3 baris dan 3 kolom. Maka ukuran dari matriks ini adalah 3 kali 3 baris dikali dengan kolom gitu. Nah, ini ukurannya, atau disebut juga sebagai ordo gitu ya. Ukuran dari matriksnya adalah 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Nah, selanjutnya adalah ada yang namanya jenis-jenis matriks. Jenis matriks ini bisa dilihat dari sama kayak tadi ukurannya, atau bisa juga dilihat dari isinya kayak gitu. Jenis matriks yang pertama adalah ada yang namanya matriks kolom. Baris dulu. Ada matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks 0, jadi isinya 0 doang kayak gitu. Ada juga matriks identitas. Kita lihat satu-satu. Kalau misalnya matriks baris, ya udah matriksnya cuman terdiri dari satu baris aja gitu. Jadi dia cuman satu baris aja gitu, sub gitu ya, kayak sholat satu baris aja gitu. Terus kalau matriks kolom terdiri dari satu kolom ke bawah gitu kan, isinya ke bawah aja cuma satu. Terus ada yang namanya matriks 0, isi matriksnya 0 semua gitu. Soal sini juga 0 semua. Ini adalah matriks 0. Ada yang namanya matriks identitas. Kalau matriks identitas nih, dia isinya adalah 1, 0, 0, 1. Kayak gitu ya. Identitas mau dikaliin berapapun, hasilnya adalah dirinya sendiri. Kayak misalnya 3 kali 1 hasilnya 3, 4 kali 1 hasilnya 4. Nah, itu juga berlaku sama yang namanya matriks identitas. Matriks berapapun dikali dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks berapapun itu sendiri kayak gitu. Next, setelah kita udah belajar pengertian jenis matriks, sekarang operasi matriks. Sama halnya kayak operasi bilangan biasa kayak gitu ya. Nah, operasi itu kan berarti ada jumlah gitu ya, ada tambah, ada kurang, ada kali kayak gitu. Nah, ini juga berlaku di operasi matriks. Kita bakal ngeliat gimana sih kalau matriks dijumlahin, gimana kalau matriks dikurangi, gimana kalau matriks dikalikan gitu. Jadi yang kita bakal lihat adalah saat dijumlahkan dan dikalikan. Nah, kalau buat dijumlahkan, jumlahan dan pengurangan matriks gitu ya. Kita lihat ini berlaku buat 2 kali 2 sama 3 kali 3 ya. Makanya ini dipisahnya pas di determinan aja, karena bedanya pas di poin 5 dan 6 aja. 2 kali 2 sama 3 kali 3-nya bedanya di determinan sama invers saja. Buat di penjumlahan dan di pengurangan sama gitu ya. Dan perkalian juga sama, di operasi maksudnya. Nah, kita lihat kalau misalkan buat penjumlahan dan pengurangan matriks gitu ya. Misalnya saya punya matriks 2 kayak gini, terus dikurangi, misalnya isinya 1, 2, 3, 4 dikurangi sama 0, 1, 2, 3 gitu ya.
maka hasilnya adalah kita masing-masing tempatnya kita kurangi sesuai dengan masing-masing tempatnya. Yang tempatnya sebelah sini dikurangi sama yang tempatnya juga sama gitu. Jadi yang setempat dikurangi sama yang setempat lagi. Tempatnya di sini, oh berarti dikurangi sama yang di sini. Kalau di sini berarti kurangi sama yang di sini. Yang ini berarti yang ini berarti sama yang ini. Jadi masing-masing sesuai sama tempatnya. Gitu ya. 1 dikurangi 0 kita simpan di tempatnya juga. Gitu ya. 1, 2 dikurangi 1 juga nih sesuai sama tempatnya simpan. 3 kurangi 2 1 simpan juga di tempatnya. 4 dikurangi 3 1 simpan di tempatnya juga. Jadi sesuai sama tempatnya. Sama gitu ya untuk penjumlahan. Misalkan ini jumlah 1 ditambah 0 1, 2 ditambah 1 3 gitu kan. 3 ditambah 2 5. Terus 4 ditambah 3 4 ditambah 3 7 gitu ya. Nah itu penjumlahan dan pengurangan gampang kan, gampang sekali gitu. Nah selanjutnya adalah untuk perkalian. Nah perkalian ini ada dua tipe kalau buat perkalian. Buat perkalian ada 2 tipe. Yang pertama adalah perkalian skalar. Ya, operasi ini kita masih ngebahas operasi poin 3. Operasi matriks. Operasi perkalian matriks. Perkalian matriks. Ada 2. Yang pertama adalah perkalian skalar. Perkalian skalar. Dan ada yang namanya perkalian 2 matriks. Perkalian 2 matriks. Gitu. Nah, kalau perkalian skalar, yang namanya skalar berarti cuma satu angka gitu ya, 7 gitu misalkan. 7 5 8 itu skalar, cuma satu nilainya kayak gitu. Nah, itu kalau perkalian skalar, misal saya punya kita perkalian skalar dulu. Kalau saya punya 7 gitu ya dikali dengan matriks gitu. Perkalian skalar yaitu 7 skalar dikali matriks. 7 misalkan ini skalarnya dikali dengan 1 2 3 4. Nah, ini skalarnya, ini matriks. Gitu kan? Maka yang kita lakukan adalah kali si 7 ini, si skalar ini kita kalikan ke masing-masingnya. Gitu. Hasilnya bakal jadi matriks lagi nih. Ya, 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28. Kayak gitu ya. Ini yang dinamakan sebagai perkalian matriks kayak gitu. Jadi bisa kalian tuliskan kalian matriksnya kayak yang ada di catatan di rumus yang udah kalian fotokopi waktu kemarin gitu ya. Maka ini bisa jadi K gitu kan, si skalarnya kali A, terus skalarnya kali B, skalarnya kali C, skalarnya kali D. Contohnya yang tadi. Oke, gampang. Save, simpan. Next, sekarang yang perkalian 2 matriks. Terakhir ya buat video yang ini, perkalian 2 matriks poin 2. 2 buah matriks. Kalau misalnya saya punya 2 matriks gitu ya. Misalkan ini ordernya adalah 2 kali 2. Ini ordernya 2 kali 2. Nah, ini bisa gitu ya. Karena untuk perkalian matriks ini order juga jadi pertimbangan gitu. Karena ini yang bisa mempengaruhi bisa dikalikan nggak nih kedua matriks ini. Kita lihat dulu aja gimana sih sistem kerja dari si perkalian 2 matriks. Misal saya punya di sini 1 1 2 2 terus 0 1 2 3
kayak gitu ya. Misal ini contohnya. Terus gimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya adalah baris nih, baris kan ya, dikali sama kolom gitu. Jadi baris 1 dikali kolom 1, nanti baris 2 dikali sama kolom 2 tuh ya. Jadi sistemnya adalah baris dikali kolom. Kita lihat gimana nyimpennya. Diperhatikan, buat kolom 1 nih, 1 kali 0, 1 kali 0, 0 ditambah gitu ya, ditambah 1 kali 2, yaitu 1 kali 0, 0 ditambah 1 kali 2, 2 gitu ya. Hasilnya adalah 2. Ini kolom 1, baris 1 kolom 1 simpen di baris ke-1 kolom ke-1 gitu ya. Simpennya di baris ke-1 kolom ke-1. Sekarang baris ke-1 kolom ke-2. Oh, berarti kita kalikan baris ke-1 sama kolom ke-2 nih. Yang ini kita kali sama yang ini buat ngisi yang ini nih. Ini berarti 1 kali 1, 1 simpen. 1 kali 3, 3 ditambah, jangan lupa ya, udah dikaliin ditambahin. Tuh, hasilnya adalah 4. Tuh baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2 di sini kan. Next, sekarang buat ngisi yang ini, baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom ke-1 kita kaliin. 2 kali 0, 0 simpan. 2 kali 2, 4 ditambah 4 simpan gitu ya. Berarti 0 tambah 4, 4. Good. Next, sekarang yang terakhir nih, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua. Berarti kita kalikan baris kedua kolom kedua. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 3, 6. Oh, 2 kali 1, 2. 2 dikali 3, 6. Jangan lupa ditambah. Berarti isinya adalah 8. Oke, berarti hasil perkalian 2 matriks ini adalah itu kan, 0 tambah 1, 2, 1 tambah 3, 4, 0 tambah 4, 4, 2 tambah 6, 8. Udah, ini adalah hasil dari perkalian 2 matriks tersebut. Oke.